Yo guys, balik lagi sama aku Cynthia Audrey. BTW, kalian pernah nggak sih kayak ngalamin bosen banget sama olahraga? Misalnya nih, kalian tuh udah bertahun-tahun cuma nge-gym, kayak bingung nih pasang target apa lagi ya. Dan sehingga kalau misalnya kalian bosen atau kurang arah, jujur itu bisa mengurangi motivasi. Walaupun sebenarnya setiap hari kita workout itu nggak bisa ngandelin motivasi. Kita harus ngandelin yang namanya disiplin. Tapi namanya bosen itu pasti ada. Nah, aku lagi di tahap bosen, kayak aku pengen men-challenge diri aku sendiri. Maka dari itu aku mau ikut kompetisi Hyrox. Nah, Hyrox ini tuh apa sih? Banyak banget yang belum tahu. Kayak kemarin-kemarin ini aku sempat udah share di Instagram story kayak aku lagi Hyrox preparation dan lain sebagainya. Tapi tuh banyak yang reply kayak, Hyrox itu latihan apa kak? Hyrox itu gimana sih? Nah, jadi Hyrox adalah kompetisi kebugaran yang menggabungkan lari jarak jauh dengan latihan fungsional. Jadi kompetisinya itu dirancang untuk menguji strength, endurance, dan juga mental. Nah, menurut aku dari tantangan fisiknya sama mentalnya ini yang bikin Hyrox menarik banget. Jadi istilahnya Hyrox nih hybrid, latihannya hybrid. Jadi teman-teman kan kalau misalnya ikut maraton lari ya udah lari terus, banyakin latihannya tuh lari. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau body contest ya udah fokusin weight training, bodybuilding, dibagusin badannya. Nah, tapi Hyrox ini beda. Jadi teman-teman harus kuat berlari dan juga harus kuat secara power. Jadi Hyrox itu menggabungkan daya tahan kardio kita dalam satu kompetisi. Hyrox itu kayak maraton juga, jadi dia di seluruh dunia tuh ada. Nah, jadi di Asia Tenggara itu cuma ada di Bangkok sama di Singapura. Nah, aku bakal ikut yang di Bangkok tanggal 24 Mei. Ada lagi nanti di Singapura. Nah, kalau misalnya Asia, setauku dia ada kayak di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong. Nah, sisanya kayak di berbagai belahan benua lainnya itu ada. Hyrox juga ada beberapa divisi, ada kategori lah istilahnya. Kalau misalnya kayak body contest kan itu kelasnya men's physique, classic physique, bodybuilding. Nah, kalau misalnya Hyrox ini sama formatnya, cuman kita beda di kategorinya. Aku nanti bakal ikut yang single, jadi aku ngelakuin lombanya itu sendiri dan juga masih tahap open. Jadi open ini tahap yang paling awal lah. Ada lagi nanti ke pro. Nah, pro itu ibaratnya kayak kamu udah cetek lah di kelas open, kamu pengen ke pro itu jauh lebih susah dari segi bebannya. Jadi kategorinya dia ada singles man, single woman untuk yang open, terus yang pro juga ada single man, single woman. Nah, terus dia ada lagi double. Jadi double-nya ini woman, double man, sama double mix. Jadi kalau misalnya kamu berpasangan, pacaran, suami istri, itu yang di mix tuh banyak. Terus ada lagi relay. Jadi relay itu berempat, jadi kayak satu tim. Nah, jadi Hyrox ini menurut aku unik ya. Aku kan kemarin ini tuh sempat kayak kepikiran pengen ikutnya maraton. Tapi jujur banget nih, aku belum siap buat ninggalin latihan beban. Sebenarnya emang ketika kita latihan berlari itu tetap harus diimbangi dengan latihan beban. Tapi kalau misalnya kita mau ikut maraton pasti 80% latihannya lari dong. Kita nggak bisa lah 50-50. Nah, akhirnya aku ketemu sama Hyrox. Baru tahun ini dia cukup ngetren karena bayangin aja kemarin itu tiketnya cepet banget sold out. Sedangkan kayak tahun-tahun sebelumnya tuh nggak nyampe sold out secepat itu gitu loh. Kayak kamu misalnya buka tiket tanggal 1, kamu masih bisa beli di tanggal 3, 4, ya kayak beli tiketnya tuh nyantai. Tapi kemarin tuh tiketnya kayak ngewar banget belinya. Bayangin aja kalau misalnya kamu lihat Instagram Hyrox itu kayak ada kakek-kakek, nenek-nenek ikutan, terus juga maaf yang disabilitas dia juga bisa ikutan. Terus menangnya nih gimana? Jadi pakai waktu guys. Jadi kalau misalnya kamu bisa 3 tercepat dalam kategori kamu, berarti kamu bisa podium gitu. Gerakannya nih apa aja sih yang dilombain? Jadi kita semua itu harus berlari 8 km. Start 1 km lari, kemudian station pertama itu ada ski erg sejauh 1000 meter. Habis itu lari lagi 1 kilo, and then station kedua itu ada sled push sejauh 50 meter. Sled pushnya ini kalau misalnya yang nanti aku bakal ikutin single woman open, aku harus mendorong sebesar 102 kilo bebannya. Nah, habis itu lari lagi, and then kita ke station 3. Station 3 itu ada rowing, pakai mesin rowing sejauh 1000 meter, lalu lari lagi 1 km, dan ada station keempat. Habis itu station keempat ada burpee broad jump sejauh 80 meter. Habis itu lari lagi 1 km, dan lalu ke station kelima. Station kelima ini ada sled
pull sejauh 50 meter. Bebannya aku harus menarik sebanyak 78 kilo untuk yang single woman open division. Nah, kemudian ada lari lagi 1 kilo, and then ke station 6 ada farmer's carry sejauh 200 meter. Ini aku harus tenteng kettlebell masing-masing 16 kilo. Terus abis itu lari lagi 1 kilo, and then ke station 7 ada sandbag lunges sejauh 100 meter. Beban sandbagnya itu 10 kilo. Lalu ada lari lagi 1 kilometer, dan terakhir station 8. Station 8 ini ada wall ball sebanyak 100 repetisi dengan beban bola kalau aku 4 kg. Kalau misalnya single man open, setahu aku dia 6 kilo deh. Jadi beda-beda. Dan kalau misalnya single woman pro itu beda lagi, bebannya lebih berat lagi gitu guys. Kalau misalnya single ini kan lakuin semuanya sendiri. Nah kalau misalnya kamu double, lari semua harus 8 kilo, tapi setiap station kamu bisa kerja sama bagi 2. Terus kalau yang relay juga kamu bisa kerja sama bagi 4 gitu. Oke guys, jadi semenjak aku memutuskan buat ikutan HYROX, sekarang kan bulan Januari, aku bakal lomba 24 Mei. Sejak aku daftar, aku langsung berubah total pola latihannya. Jadi aku bener-bener hybrid. Jadi hybrid itu ya aku aku harus bisa mengkombinasi antara strength dan juga endurance-ku. Nah, jadi aku nggak bisa fokus ke salah satu aja, walaupun emang menurut aku HYROX itu lebih banyak larinya. Karena kan bayangin aja kita lari sejauh 8 km. Ya stationnya juga banyak, tapi ketika berlari itu jangan sampai kita tuh selesai station and then kita harus lari, dan lari ini menjadi beban buat kita. Nah, gimana caranya kita harus berlatih sampai lari ini tuh sangat amat enteng, bukan lagi tantangan. Jadi selesai station, kita nggak bisa tuh yang namanya Aduh diem, gue mau tarik nafas dulu, mau istirahat dulu, habis itu baru lari. Nah, nggak bisa. Karena kita benar-benar dikejar sama waktu. Aku punya target, tapi ya semoga aja ya sesuai dengan targetku. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa di like dan subscribe juga channel aku ya guys. Aku tetap ke gym, tapi aku sekarang nggak setiap latihan di gym, aku ada combine juga di rumah gitu. Nah, untuk latihannya yang pertama kayak aku ada latihan 4 kali seminggu. Ini lower body, day 1 di gym hari Senin, back squat, RDL, single leg hip thrust, Bulgarian split squat, sama standing hip abduction-nya ini masih nggak terlalu beda lah kayak bodybuilding biasanya, tapi loadnya itu aku main di 70 kilo untuk back squat, terus juga setnya 3 set semua, and then repetisinya main di 10 sampai 20 repetisi. Nah, tapi misalnya kayak back squat nih, aku kan mainnya 10 repetisi, aku nggak akan ngurangin beban itu. Aku tetap harus mempertahankan strengthku. Terakhir itu di 70 kilo, ya udah main terus di 70 kilo. Dan kalau bisa lama-lama dinaikin malah bebannya. Karena kaki ini benar-benar harus dikuatin terus untuk program HYROX guys. Yang kedua deh itu aku latihan di rumah. Ada burpee broad jump, terus dumbbell lunges, dumbbell thruster, wall ball, isometric wall push, weighted plank, weighted wall sit, sama ada running. Semenjak aku HYROX, aku online coaching sama David temenku. Jadi programnya emang hybrid, dan kendalanya adalah aku tuh nggak punya tempat latihan HYROX yang dekat di Karawang ini, jadi nggak ada. Aku harus sesekali itu main ke Jakarta, ke Empire. Itu ada namanya Empire Fit Club. Di Jakarta ada yang di GBK, ada yang di Mega Kuningan, ada yang di SCBD. Itu mereka lengkap banget, kayak kalau misalnya teman-teman mau ikut HYROX, cobain latihan di sana deh. Itu alatnya lengkap banget, skier ada, rowing ada, bisa sled push, bisa sled pull. Tapi mentok aku ke sana itu cuman kayak 1-2 kali dalam sebulan gitu. Nggak bisa intens latihan bolak-balik ke sana kan. Makanya aku request sama coach aku buat bikinin program dengan peralatan yang seadanya. Di rumah aku bisa treadmill, rowing, wall ball, ada pakai dumbbell juga. Nah, coba deh tolong dibantu bikinin program yang bisa mendukung performa aku buat ikutan HYROX gitu. Hari Senin, Selasa, Rabu rest, and then Kamis back to the gym. Itu latihan upper, ini aku satuin back sama shoulder. Ada stiff leg deadlift tapinya. Stiff leg deadliftnya aku main power di 3 set 5 repetisi sebanyak 80 kilo kemarin aku main. And then ada lat pull down, close grip lat pull down, terus ada chest supported dumbbell row, terus pronated grip cable row, ada reverse fly juga, lateral raise, sama
sama dumbbell front raises. Dan itu aku main di 3 set semua, repetisinya range-nya 12 sampai 20 repetisi. Tapi yang stiff leg 3 kali 5 khusus itu. Jujur aku seneng sih latihan Hyrox ini karena kayak tadinya aku sempat kepikiran mau maraton, tapi aku belum siap untuk latihan di mana 80% itu berlari. Nah, tapi karena Hyrox ini aku kayak aduh, ini menarik sih. Aku jadi hybrid gitu kan. Kayak larinya ada, tapi aku juga bisa tetap latihan beban, strength training, terus juga ada gerakan-gerakan baru. Pokoknya menyenangkan deh. Oke, let's go guys. Hari ini aku bakal latihan di rumah, kalian bakal liatin aku latihan. Oke, yang pertama aku bakalan burpee broad jump. Ini ya aku bolak-balik di rumah aja. Aku udah ngukur sih dari ujung sini ke ujung sana itu sejauh 30 meter kalau bolak-balik, dan aku lakuin sebanyak 3 kali 1 menit. And then habis itu aku lunges bolak-balik juga. Aku pakai dumbbell yang 10 kilo aja. Lunges ini agak-agak panas sih guys. Dan katanya kuncinya kalau misalnya kamu main lunges itu badannya ditegakin, jadi jangan condong ke depan. Karena kalau condong ke depan itu bebannya semua ada di quadricep. Abis dumbbell lunges bolak-balik, ini juga 3 set kita dumbbell push jerk. Nah, dumbbell push jerk ini 3 kali 60 detik secepat mungkin. Jadi biasa aku ngukur nih kayak 60 detik, aku timerin dan aku dapat berapa kali gitu. Habis itu ada wall ball. Nah, wall ball ini aku beli bola yang 4 kilo. Jadi bebannya ini nanti bakalan sama ketika kompetisi, 4 kilo juga. Wall ball ini jujur capek banget sih guys. Bener-bener capek kayak oh my god, cepet panas kaki dan juga bagian lats-nya. Ini aku kalau latihan aku lakuin di 3 set 60 detik. Jadi aku hitung juga pakai timer, biasanya dalam 1 menit itu aku dapat berapa kali. Bener-bener capek sih ini aku wall ball. Takut banget nanti 100 repetisi gimana ya. And then next ada isometric wall push. Jadi ini kayak seolah-olah kamu pikirin kamu mendorong tembok itu, dan karena isometric jadi ganti-ganti kakinya tuh 5-10 detik lah. Ini bukan cuma nempel di tembok begini ya, tapi kamu tuh pikirin kayak kamu mendorong sesuatu lah gitu di depannya. And then habis itu ada weighted plank. Ini 3 kali 1 menit, harusnya pakai beban sih. Cuman aku di rumah nggak ada plate, jadi bingung juga kalau pakai dumbbell kan gelinding ya. Terus ada weighted wall sit. Ini wall sit 3 kali 1 menit. Ini juga panas banget nih. Abis beres ngelakuin semuanya, terakhir wall sit tuh benar-benar panas banget, gila guys. Tapi ya aku selalu mikir sih, kalau misalnya latihan aja aku selalu nyerah, ya gimana nanti pas Hyrox gitu. Oke, yang terakhir running, aku ada latihan 3 kali 1 kilo. 3 kilometer, tapi ini secepat mungkin. Coach aku udah kasih notes fast, dia bilang. Jadi coba selesain secepat mungkin, dan ini hasilnya aku bisa dapetin selesain waktu dalam sekian, dan juga pace-nya sekian gitu. Oke guys, jadi itu dia seputar Hyrox, program latihan aku, dan kalian udah lihat gambaran kalau misalnya aku latihan di rumah kayak gimana. Ya kayak gitu. Aku pakai peralatan yang ada di rumah, tapi yang penting aku tetap bisa latihan. Mungkin ada yang nanya juga, apakah ada asupan tertentu selama persiapan Hyrox ini? Untuk sekarang, aku itu emang lagi cutting dulu. Jadi kemarin dari awal tahun baru, berat aku itu di 59,5. Kadang ya 59,3, 5,8. Dan aku merasa kayak berat banget gitu, badan dipakai lari. Pokoknya cepet capek lah. Kuat sih kuat ketika latihan beban, tapi itu juga kayak udah, gimana ya, kayak core juga kayak udah kurang kuat gitu. Habis itu aku memutuskan untuk cutting dulu. Jadi sekarang ini cutting aku jalan 3 minggu, udah turun sekitar 1,5 kilo, sekarang di 58. Dan makanannya aku lebih banyak protein, 3 kali berat badan, karbonya secukupnya, sama ada fat juga, fat dari kacang almond. Pokoknya protein aku utamain dulu. So far bener-bener enak banget, dan aku kurangin gula sih. Jadi emang kalau kita kebanyakan gula, contohnya kayak kemarin sebelum tahun baru, aku kayak ya bebasin makan apa aja, nggak tracking, itu performa tuh ngedrop, cepet capek, cepet lelah, cepet ngantuk karena kita kebanyakan gula. Nah sekarang walaupun aku sedang cutting, tapi nutrisi aku on point, terus juga tidur istirahat cukup, minimal 7 jam setiap hari aku tidur. Jadi bener-bener seger banget ke badan dipakai latihan, terus badan makin ringan, makin enteng, lebih lincah buat gerak gitu. Lari juga udah nggak yang ngap, terus udah gitu latihan beban juga udah, pokoknya mantep banget deh setelah cutting ini. Dan aku memutuskan untuk cutting sampai lebaran, habis itu diet break, nanti jalan-jalan,
pulang lebaran aku back to maintenance, tapi aku bakalan eat clean supaya bener-bener ibaratnya kayak bensin yang masuk ke badan aku tuh berkualitas semua. Jadi untuk cutting ini aku kayak ya pagi-pagi makan oatmeal, terus juga aku cutting di sekitar 1900 sampai 2000. Terus buahnya dari pisang, apel, semangka. Terus aku makan pagi sarapan, abis itu snacking, terus makan siang nasi sama ayam. Terus jam 4 sore itu makan lagi nasi sama ayam. Between itu kayak jam 2 aku bisa ngemil buah kalau nggak kacang almond. Abis itu makan sore, abis itu aku latihan, abis latihan minum whey, abis minum whey protein, malam aku bisa kayak setengah 9, jam 9 malam baru terakhir makan malam nasi sama ayam lagi gitu. Terus mungkin teman-teman ada yang nanya kayak gimana sih caranya daftar HYROX. Jadi teman-teman tinggal ke websitenya aja resminya hyrox.com. Habis itu cari tombol yang bertuliskan register now atau find my race di halaman utama. Terus teman-teman pilih lokasi dan juga tanggal pertandingan. Habis itu masukin kota atau enggak negara tempat kamu mengikuti pertandingan. Terus pokoknya pilih tanggal yang sesuai. Terus teman-teman masukin yang diminta kayak mungkin ada nama lengkap, email, terus juga kata sandi dan lain-lain lah. Terus teman-teman pilih kategori HYROX yang mau diikutin. Kalau kemarin aku langsung pilih yang women single. Kemarin itu aku harganya sekitar 3.500 baht. Terus aku sama beli Sportograph. Jadi itu kayak paket fotografi, nanti akan ada fotografer, videografer yang keliling selama kita lomba dan mereka akan fotoin. Nah, kalau kamu nggak beli Sportograph ini, kamu nggak akan bisa dapetin foto-fotonya. Harga Sportograph itu sebesar 999 baht. Terus ada other fee kayak mungkin ini teks ya. Kemarin aku totalnya jadinya 4.790 baht. Itu harga tiket HYROX Women Single, Sportograph sama ada other fee gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau bawa satu orang mungkin untuk nemenin bawa tas dan lain sebagainya, itu ada namanya spektator. Jadi itu beli tambahan lagi. Kemarin tuh bener-bener kayak ngawar tiket konser Blackpink guys. Jadi kemarin tuh kayak lewat berapa menit tiket semua udah sold out. Kecuali yang pro emang habisnya lama karena kan gak semuanya orang mau ikut pro. Dan ini bener-bener nanti yang Bangkok banyak orang Indonesia yang ikut. Banyak banget kayak kenalan aku yang bakalan ikut juga. Jadi seru banget sih ini. Nanti kita tinggal tunggu nih kapan HYROX diadain di Indonesia. Oke, tips tambahan buat kamu yang mungkin mau ikutan HYROX, jangan lupa baca dan juga pelajari peraturan-peraturannya. Karena nanti kalau misalnya ada peraturan yang kamu langgar, itu bakalan kena penalti. Dan setauku penalti itu ditambahin waktu kamu. Jadi misalnya, kalau kamu selesai mematuhi semua peraturannya, kamu bisa selesai dalam 90 menit. Tapi karena satu kesalahan kamu, itu kamu bisa kena penalti selama 2 menit. Jadi itu beda-beda. Kayak mungkin tiap station ada penaltinya, ada tambahan jarak, tambahan waktu, dan lain sebagainya yang bisa ngolor waktu kamu gitu. Dan itu sayang banget kan. Aku juga lagi mau ngafalin, lagi mau inget-inget kayak apa aja peraturannya, jangan sampai lupa. Kadang kita udah prepare nih kayak, oh oke, gampang, nanti gue tinggal ngingetin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kan ketika hari H, ketika lagi eksekusi, kita udah lagi capek, udah lagi crowd banget, udah lagi pusing gitu kan. Belum tentu inget, belum tentu fokus. Nah, itu yang susah. Kemarin aku sempat sharing-sharing juga sama Kak Andrea. Kak Andrea kan udah ikut waktu itu sama Mama Jen di Hong Kong. Kemarin aku udah ketemu, aku kayak ngobrol, dia bilang juga kayak perhatiin peraturan, jangan sampai kena penalti. Pokoknya tipsnya ya yang ketiga, selain daftar cepet, hafalin peraturan, sama yang ketiga kamu harus banyak tanya, banyak belajar sama orang-orang yang udah berpengalaman ikutan HYROX. Oke guys, mungkin habis video-video ini bakalan banyak kegiatan aku, persiapan aku buat ikutan HYROX. Jadi tetap pantengin terus sampai nanti hari H, dan jangan lupa aku minta dukungan teman-teman semua ya. Semoga aku bisa selesai sesuai dengan target yang aku mau. Oke, bye-bye, sampai jumpa, sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you di next video.